Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rili Wiratama, NIM 4 2018 13065 dari kelas 5E Program Studi Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak dan restribusi daerah. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan apa sih pajak dan restribusi daerah itu. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pengertian restribusi daerah. Restribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, restribusi yang dapat disebut sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau yang disebut dengan Dispenda. Contoh, restribusi perizinan, restribusi izin mendirikan bangunan, restribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, restribusi izin gangguan, dan restribusi izin trayek. Setelah mengetahui pengertian pajak dan restribusi daerah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalam sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendirian, pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Berikut beberapa jenis fungsi pajak antara lain. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, fungsi restribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi pajak, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat pajak. Syarat pajak terbagi atas 5. Yang pertama, syarat keadilan. Yang kedua, syarat yuridis. Yang ketiga, syarat ekonomis. Yang keempat, syarat finansial. Yang kelima, syarat sederhana. Baik, yang pertama kita akan membahas syarat keadilan. Syarat keadilan, pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.
Contoh dari adil yang dimaksud antara lain. Yang pertama, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua, setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak haruslah menyetorkan pajaknya. Dan yang terakhir, adanya sanksi untuk pelanggaran pajak yang terjadi. Selanjutnya yang kedua, syarat yuridis. Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. Yang ketiga, syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. Yang keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya, pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Dalam syarat ini, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara. Dan yang terakhir, syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis tarif pajak. Di Indonesia, ada beberapa tarif pajak yang berlaku, di antaranya tarif pajak progresif, degresif, proporsional, hingga tetap. Ini membantu subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak mengetahui jenis dan besaran pajak yang akan dibayarkan. Jenis-jenis pajak terbagi menjadi 5. Yang pertama, jenis tarif pajak proporsional. Yang kedua, tarif pajak progresif. Yang ketiga, tarif pajak degresif. Yang keempat, pajak tetap. Dan yang terakhir, pajak ad valorem dan spesifik. Pertama, saya akan menjelaskan tarif pajak proporsional. Jenis tarif pajak pertama adalah proportional flat tax rate yang menggunakan persentase tetap pada pajak. Artinya, meskipun nilai objek pajak seperti mobil, motor, dan lainnya naik, ini tidak akan mempengaruhi persentase tax rate yang dibayarkan. Meskipun harga mobil naik, itu tidak akan mengubah tax rate yang akan dibayarkan. Proportional tax rate diberlakukan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. PPN sendiri merupakan pajak yang berlaku untuk barang atau jasa yang mengalami penambahan nilai yang beredar dari produsen ke konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengemukakan objek pajak yang dikenakan pajak PPN diantaranya impor dan ekspor barang. Jenis pajak yang kedua adalah progressive tax rate, yakni jenis pajak yang memiliki tingkat tax rate yang lebih besar. Peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. Biasanya progressive tax rate ini berlaku untuk pajak penghasilan atau PPh. Yang selanjutnya, jenis tarif pajak selanjutnya adalah degressive tax rate yang merupakan kebalikan dari progressive tax rate. Jika persentase tax rate untuk progressive tax rate besar, maka degressive memiliki tax rate yang lebih rendah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah apabila yang berlaku adalah degressive tax rate. Jenis selanjutnya yang akan dibahas adalah pajak tetap, yang memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. Jadi, berapapun nominal pajaknya, tarif yang dikenakan akan tetap atau sama saja. Misalnya biaya materai untuk dokumen pajak seperti surat perjanjian dan sebagainya, yang terdiri dari dua jenis saja, yakni 6.000 dan 3.000. Jenis tarif pajak terakhir adalah pajak ad valorem dan spesifik, yang diberlakukan untuk barang impor dengan persentase tertentu. Pada beberapa kasus dapat dilihat contoh dari jenis ini, yakni untuk beras impor dengan tarif 10% dari beratnya, sedangkan tarif spesifik lebih dikhususkan untuk pajak barang impor juga. Demikian penjelasan dari saya
tentang pajak dan restribusi daerah, sehingga semoga menjadi referensi bagi semuanya.